Eh, Nah, artikel itu seperti apa? Nanti kita dalami satu-satu. Ya, mulai dari abstrak itu kayak gimana, pendahuluan, metode, kemudian kesimpulan. Nah, ya terutama hasil dan pembahasan itu. Nah, hasil dan pembahasan itu kan eh, kita harus banyak membangun argumen-argumen gitu ya. Nah, seperti yang misalnya diajarkan kemarin Bu Jessica itu salah satu cara membangun sebuah argumen yang baik ya. Tapi saya tuh sebetulnya mau mulai dari hal-hal yang simpel aja ya, nggak terlalu rumit, tapi itu bisa jadikan sebuah artikel yang benar. Yang penting adalah caranya mesti benar, baru nanti kontennya gitu. Jadi kalau caranya ada step by step itu sudah ngerti ini, eh, maka sebetulnya tujuan saya sudah dapat. Gitu. Jadi saya nggak terlalu pentingkan kontennya, isinya itu misalnya, aduh kutipannya kurang atau misalnya kayaknya nggak terlalu bagus, nggak dalam, nggak kayaknya biasa aja, itu no problem. Ya, yang penting tahu cara nulisnya dulu. Nah, kalau kedalaman isinya kan tergantung ya. Kalau paper kita mungkin kayak paper saya lah, misalnya dibaca oleh prof yang di sana ya mungkin ini paper biasa. Tapi kalau mungkin dibaca sama mahasiswa saya, wah ini papernya udah bagus banget, dalam banget gitu. Jadi kedalaman itu tergantung lah ya pembacanya siapa. Tapi yang penting adalah metodenya itu eh, mesti benar gitu. Nah, metode kita memang agak lain. Saya lihat seperti tradisi nulis paper di reform. Ya, saya lihat dari dulu nggak berubah ya. Lalu argumen, tesis statement dan sebagainya. Padahal itu penulisan artikel itu terus berkembang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu di reform, ikuti apa yang diajarkan sama Bu Jessica ya. Eh, Bagaimana nanti dia ngajarin membangun argumen sama Pak Steven, itu ikuti aja. Mungkin itu nanti akan bisa mensupport artikelnya juga ya. Nah, yang saya ingin tahu dari kalian adalah kira-kira apa nih masukan atau ada hal-hal yang apa ya? Mungkin saya nggak tahu latar ini kan S2 semua ya, berarti kan semuanya sudah pernah nulis paper ya, atau sama sekali belum? Paper udah. Paper udah ya. Kenapa tapi 20 tahun yang lalu, Papernya Kak? paper gimana? Supaya saya ada bayangan standarnya nggak, uh, saya nggak mau ketinggian gitu loh, atau kesulitan. Jadi percuma. Intinya adalah uh, gimana kalian nulis itu bukan sesuatu yang menakutkan, atau apa ya, sesuatu yang atau kita mulai itu udah males mikir gitu. Nah itu udah nggak kecapai itu. Tapi nulis itu suatu challenge, wah makin membuat kita tuh makin tertrigger ya, ingin nulis yang benar itu kayak gimana sih riset itu, kalau pakai buku-buku riset itu sebetulnya apa gitu, bagaimana langkahnya gitu. Nah ini saya tuh mau perjelas gitu, itu yang mungkin di kelas-kelas tambahan ya. Karena saya dikasih cuma 5 kali, tapi itu pun dengan materi yang padat. Sebetulnya saya ajarkan itu 1 semester ya. 1 semester kan kira-kira 14 pertemuan. Kalau itu dipadatkan jadi 5, saya pikir wah gimana ya. Apalagi Zoom, saya nggak bisa responnya kalian, saya juga nggak ngerti. Aduh, saya pikir mungkin coba tambahan ya 1 jam tiap minggu, tapi um, mungkin itu bisa menolong ya. Jadi kita tiap Rabu jam 4 sampai jam 5 ya. Bisa ya semua ya. Eh, Ya harusnya jam 3 sampai 4, tapi tiba-tiba saya mesti jemput anak dan sebagainya. Jadi bisanya jam 4. Jadi memang salah saya, ada perubahan schedule di les anak saya. Kemarin dia harusnya selesai jam 5, rupanya sekarang setengah 4. Oh iya, saya baru ingat tuh ada setengah 4 kan pas ada kelas ini ya. Ya, oke deh, itu ya. Nah, coba sekarang feedback dari kalian dulu. Saya sambil minum ya. Pak, kalau saya S1-nya kan teknik, Pak. Jadi emang Apa? S1, kalau saya S1-nya teknik. Jadi Oke. penulisan paper yang sifatnya analitik gitu, teks emang sama sekali baru ketemu setelah masuk STTRI.
Terus baru mulai menulis paper emang semester lalu dan ya tampaknya papernya tidak memenuhi standar ya sebenarnya kalau dilihat-lihat. Nilainya juga berdasarkan kerajinan doang kayaknya. Kalau itu kondisi saya Pak. Thank you. Nggak tahu yang lain. Oke. Tapi nggak pernah ngutip, nggak pernah kasih argumen gitu-gitu, ngutip kasih argumen nggak pernah ya. Eh, Misalnya baca ayat terus kasih argumen gitu nggak pernah. nggak di dalam ranah akademis sih Pak. Mungkin kalau di pelayanan mungkin khotbah, mengutip yang gitu-gitu doang sifatnya. Oke. Oke, minimal pernah memberi tanggapan atas sebuah teks itu ya, walaupun lisan. That's oke. Ya, oke. Ada lagi? Eh, Mungkin saya perlu dikasih masukan ya supaya eh, materi saya itu nggak di awan-awan gitu ya. Pertemuan pertama kemarin gimana? Masih ingat nggak itu? Ingat, Pak, ingat. Ingat Cuma ya? ya memang karena mungkin udah lama saya dulu, kebetulan saya dulu memang S1-nya di Nilainya apa? luar. Satunya apa? S1-nya S1-nya sih bisnis, tapi di luar negeri, Pak. Jadi sebetulnya sih kalau nulis paper dulu 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 ya, dulu 20 tahun yang lalu sih lumayan sering. Tapi sekarang memang ya udah lama aja sih gitu. Satunya kapan? Saya lulus 2004. Oh ya, Lulus S1 hmm, 2004. sama kayak saya dong. Saya juga Oh, 2004. kita seumur berarti. Jangan-jangan ya. Oke. Berarti ini lagi ambil MTH di Reform tahun berapa? Kemarin, tahun kemarin. Iya, baru, Pak. Kita semua seangkatan kayaknya ya, 2024 semuanya. Oh, ini semua MTH, MTH, tapi Matrikulasi, jurusannya beda-beda ya. Matrikulasi. beda-beda. Hmm. Matrikulasi. Jadi ini Iya. metode riset yang untuk tesis atau kalau nggak lewat ini nggak bisa tesis atau kemarin apa di Reform itu ada lagi metode riset lagi yang harus ikuti. Karena kalau nggak ikut itu nggak lolos itu nggak bisa tesis ini ya mata kuliah ini. Kayaknya sih apa, karena ini wajib ya, semua kita yang Hmm. matrikulasi wajib Oh, berarti diambil. metode riset cuma satu ini ya, satu mata kuliah ini atau ada lagi nanti? Ada lagi Pak, ada lagi kayaknya lanjutan. Oh, ada ya? Oh, Kayaknya Metode itu yang riset salah lanjutan satu gitu ya. Oh, itu yang sama Pak persyaratan untuk Yuso. tesis. Nah, Oke, ya ya ya. Wah, oke, no problem. Nah, ini Pak Manggaraja Lintong dari mana Pak? Ya, sama sih Pak, nggak jauh beda dengan yang lain. Untuk penulisan karya, penulisan akademik itu saya sangat kurang ya. Jangankan penulisan akademik, penulisan jurnal biasa atau apa hal-hal yang biasa aja saya jarang gitu ya, nggak pernah kali ya. Gitu. Jadi saya Oke. memang belum pernah terlatih untuk menulis gitu. Jadi kalau disuruh menulis biasanya buntunya itu di awal gitu. Gitu. Oh, Jadi kalau udah di awal, kalau tentunya di awal awalnya itu udah kenapa? jelas, Karena udah baru bisa kepikiran, ngalir. kayak, oh mau baca buku apa gitu banyak gitu ya. Iya, iya. Soalnya saya dulu juga gitu. Kadang-kadang ada ide, Masuk eh, jadi bingung, cuman nggak ada ide juga bingung gitu. Kadang-kadang gitu. sih. Oke, semester ini berapa mata kuliah, berapa paper? Nah, Kenapa? Pak Lintong berapa mata kuliah, berapa paper? Mata SKS Ya, ya, semester ini. ya. Semester ini 20. Wow, berarti mungkin itu bisa di atas 5 ya papernya ya. Ya. Saya pendengar 2 sih, 2 SKS. Oh, pendengar 2 SKS tadi 18 yang kredit beneran ya. Mm-mm. Oke, thank you Pak. Jadi kayak nulis paper-paper gini masih hal yang baru ya. Iya, Atau satunya apa Pak buat S1-nya? saya pribadi. S1-nya?
Oh, nggak dengar ya. Nggak apa-apa. Pak Abraham Saya ini dari S1-nya pendidikan teknik elektro. oh semua teknik ya. Oke oke. Hmm. Pak Abraham dari mana? Saya Di Reform ini ya, di Perpus ya nih ya. iya di Perpus, Pak. Kalau saya sih agak kesulitan juga, Pak. Maksudnya untuk penulisan itu nggak tahu ya, seperti Bang Liang tadi, kadang di awal itu kadang pikir-pikir juga ini mau baca buku apa, mau baca buku apa. Saya jadi nggak punya gambaran begitu, Pak. Jadi maksudnya kalau Bapak bisa kasih saran kalau untuk masuk kita untuk mencari apa ya, maksudnya kalau ide awalnya itu gimana, kadang harus pikir gimana, jadi kadang saya itu nggak bisa begitu, Pak. Jadi mungkin itu saja sih Ya, untuk guys. Jadi menentukan. mulainya ya sulit ya ketemu idenya dan sebagainya ya. Oke, kalau Pak Leonardo S1-nya apa Pak? Pak Abraham S1-nya apa? Saya sih sastra, Pak, tapi bukan sastra literatur ya, saya linguistik. Jadi Oh, kayak terbiasa linguistik. nulis paper nggak? Eh, saya dulu waktu S1 nggak banyak nulis sih, Pak, karena itu kan bidang literatur sih. Itu banyak Oh, kita itu kan ada dua major, jadi literatur sama linguistik. Kalau saya lebih ke linguistik. Cuma sudah 4 tahun ini kan saya kerja jadi nggak banyak nulis-nulis. Jadi ingat-ingat dulu di jadi kampus itu kayak memang ada kita telah literatur juga, tapi udah nggak dapat ini udah hilang-hilang juga, Pak. Yes. oke. Di dunia tulis menulis jadinya ya. Memang menulis itu ya skill yang paling tinggi ya dari kalau skill linguistik itu ya. Jadi memang ya kita pelan lah ya nanti. Pak Leonardo gimana? Dari mana? Iya Pak, saya S1-nya kedokteran Pak. Jadi kalau kalau buat saya sih, maksudnya yang kesulitan buat saya itu sebenarnya lebih ke ini sih Pak, terutama kalau kayak paper biblika atau eksposisi gitu, yang format saya lebih kebingung format penulisannya seperti apa gitu aja sih. Maksudnya kayak bab 1 isinya apa, bab 2 apa. Karena kalau di sebelumnya saya di kedokteran itu kurang lebih eh, pembuatan paper itu formatnya saklek gitu Pak. Jadi misalnya bab 1 bahas definisi dan etiologi, 2 patofisiologi, 3. Jadi itu udah jelas gitu. Tinggal kita rubah isinya, kontennya. Kalau itu sih masih Oke. aman gitu. Kalau buat saya sih maksudnya formatnya aja, karena kan biblika itu kan kayaknya beda ya dengan paper kedokteran gitu. Mungkin kalau mungkin sistematik masih lebih kurang lebih mirip gitu. Cuma kalau penggalian teks itu belum terlalu kebayang sih penulisan papernya gimana. Itu sih Pak paling. Oke, jadi Pak Brian itu sebetulnya dunia literatur nggak asing ya, karena dokter sebetulnya harus banyak baca buku juga ya. Dan pasti nulis-nulis ya lebih sulit mungkin ya kadang-kadang dibanding dengan teologi gitu ya. Oke, nanti kalau masalah format jelas ada pakemnya ya. Eh, nanti kita akan bahas ya gimana nulis pendahuluan itu harus ada apa aja itemnya, itu udah jelas kalau artikel ya. Yang saya ajarkan sekali lagi ini artikel. Jadi bukan paper di reform. Karena kalau paper itu memang tergantung dosen masing-masing. Ya, kadang ada yang mintanya begini, misalnya fisika, sistematika, bisa saja outline-nya beda. Ya, kalau di reform. Tapi gambaran besarnya lebih kurang sama sih ya kita ajarkan. Ya. Tapi kalau artikel itu memang ada formatnya. Nah, saya ajarkan itu nanti adalah standar artikel internasional. Jadi kita langsung belajar yang sulit sekalian, jangan yang tanggung-tanggung gitu. Kita tahu yang idealnya seperti apa, ya. Nanti bisa kita praktekin. Yang penting formatnya, caranya itu tahu tadi yang saya katakan. Walaupun kontennya kita masih simpel, pakai kutipan buku pun yang simpel-simpel, Louis Berkhoff aja pun nggak apa-apa gitu. Yang penting yang bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, nggak mesti yang Inggris-Inggrisan lah gitu loh. Ya kalau kesulitan, yang penting ada kutipannya kayak gitu-gitu ya. Yang penting tahu caranya. Oke, nah ini Ibu Melda, Bu Nani, ini saya udah kenal ya. Karis, Pak Karis di mana? Lagi di halte ya nih? Oke Pak, iya Pak, saya di halte karena dari tadi pagi 7:30 sampai
jam 3:30 sore saya full kuliah hari ini, Pak. Haris dari Jadi Nias baru ya? mau pulang juga. Iya, dari Nias, Pak. Oke, saya langsung tahu logatnya. Kalau saya sih, Pak, mungkin kalau untuk menulis saya suka sekali ya menjadi seorang penulis. Tapi hanya saja saya itu lemahnya dalam format gitu. Karena latar belakang S1 saya juga memang teologi, tapi kami tidak dibekali dengan Oh, penulisan S1-nya karya teologi ilmiah. ya? Ya, teologi, Pak. Oke. Ya. Jadi waktu saya S1 itu yang banyak adalah diskusi kelompok, berargumentasi. Jarang sekali kami dibuat tugas paper atau makalah. Nah, Di mana biasanya itu? kalau dosen itu kan masuknya ada 13-14 kali pertemuan. Di pertemuan ketiga itu kami sudah diskusi kelompok, jadi sudah dibentuk grup kelompok kan. Jadi saya itu lebih banyak dapat ilmu untuk berargumentasi teologi. Oh, Nah, itu juga saya rasakan dampaknya sampai hari ini karena di sana tidak terlalu ditekankan untuk menulis. Kita banyak berargumentasi lah, berdebat lah dan seterusnya. Nah, jadi itu efeknya sampai hari ini, Pak. Ya, gitu sih. oke, oke. Ya, saya lebih kurang tahu. Gini, kita mulai. Eh, um, saya akan share screen ya. Nanti saya share bahannya ini. Ya, memang saya belum share kemarin. Saya masih sempurnain ya gimana yang gampang lah, yang cocok, yang apa ya. Karena kelas ini saya masih belum terlalu kenal ya mahasiswanya. Sebetulnya ini saya siapin untuk di STT Soteri ya, untuk kelas saya semester lalu. Ya, tapi ada beberapa yang saya tambahin sesuai dengan kesepakatan saya itu dengan Bu Jessica, saya ngajar apa gitu ya. Jadi ada beberapa yang saya sesuaikan. Nah, terakhir itu sebetulnya nulis itu gini, kita nggak usah apa ya, eh, ya eh, ini ya, mau mulai dari mana dan sebagainya. Sebetulnya ide apapun itu bisa dituangkan dalam tulisan, ya asal itu memberikan sebuah originalitas saja sih sebetulnya. Originalitas itu kayak dia memberikan satu kontribusi baru ya, kontribusi baru pada apa saja, pada ibang ilmu apa saja gitu. Ya misalnya kalau teologi itu, apalagi teologi itu kan banyak sekali. Kita baca satu ayat aja, kita bisa menemukan originalitas. Originalitas itu artinya ide kita yang enggak yang orang itu belum tentu tahu gitu loh. Jadi berangkatnya memang apa yang kita tahu kita tuliskan aja gitu. Kita nggak usah bahas misalnya nih harus diuji kebenaran dulu, sistematis, objektif dan sebagainya. Tetapi berangkat dari originalitas kita. Jadi artinya berani coba tulis ya, dan itu berangkat dari ide kita sendiri, itu yang penting ya. Nggak usah selalu terpaku dengan apa ya, formatnya ini benar atau salah ya. Misalnya kayak ini argumennya ada atau enggak, atau argumennya ini valid atau enggak dan sebagainya. Jadi nggak perlu serumit itu sebetulnya ya. Nah, misalnya ini contoh ya, contoh sederhana aja. Nah, kemarin kan saya ngajarin kan, kalau kalau menurut teori ya kita harus bikin langkah-langkah seperti ini. Misalnya ada transkripsi, pengkodean, pengelompokan, membuat tema, verifikasi, menulis laporan. Ini yang idealnya, ya. Yang idealnya. Ini kan kemarin terakhir ya saya bahas ya. Saya share aja di Zoom. Jadi semuanya bisa lihat ya. Share. Eh, Chat ya, di chat terus di mana di file ya.
karya ilmiah. Nah, ini ada 3 bahan utama ya, 1, 2, 3. Ini saya share. Oke. Udah masuk ya? Nah, kalian bisa buka di komputer masing-masing. Nah, secara teori kan kita baca sesuatu, ya. Kita baca sesuatu lalu kita punya ide apa, ini originalitas kita, ya. Kita punya apa? Sorry, saya belum share ya. Nah, kita punya ide apa? Anggap aja ide kita itu sudah memberikan satu kontribusi baru. Ya, nanti saya akan ajarkan gimana kita menulis sebuah novelty ya. Novelty itu artinya kontribusi baru. Yang penting berangkat dari originalitas ide kita apa. Ya, misalnya ini contoh. Nah, nanti setelah ide itu kita mesti analisis gitu. Ide kita itu kita pertajam. Kita pertajam dengan analisis namanya. Analisis. Ide kita itu menjadi sebuah data. Kita sifatnya kualitatif kan. Berarti kalau kemarin kan saya sudah jelasin kualitatif itu kayak penelitian literatur lah ya. Yang umumnya banyak di sekolah teologi gitu. Ini saya udah share screen belum ya? Udah ya? Screen-nya mana ya? Ini ya? Benar nggak? Bener Pak, bener. Oh, kok nggak muncul di komputer saya, Pak? Kok nggak muncul ya? Bentar. Nah, oke. Nah, ini jadi data kita gimana kita bisa menemukan sesuatu yang baru? Ya, mau nggak mau data kita, ide kita itu kita analisis gitu. Kita analisis supaya menemukan sesuatu yang baru. Nah, cara menganalisisnya adalah ya kita ubah data. Misalnya data kita dapat dari mana? Dari wawancara atau diskusi kelompok. Itu bisa jadi sebuah riset ya. Misalnya tadi kan Pak Karis sering melakukan namanya diskusi kelompok atau sering wawancara orang. Itu bisa. Itu sudah menjadi sebuah originalitas gitu. Ya. Nah, cuma bagaimana menjadikan sebuah teks tertulis. Jadi kalau misalnya kayak Pak Karis itu seringkali diskusi kelompok dulu waktu di S1 itu sebetulnya kalau diubah, analisis itu menjadi sebuah teks tertulis yang akhirnya nanti bisa dibuat pengkodeannya, artinya diberi kata-kata kunci ya, lalu nanti dikelompokkan, lalu nanti dibuat tema, jadi sebuah originalitas. Nah, jadi kalau sampai sebuah tema di sini berarti kita sebetulnya sudah menemukan yang namanya originalitas atau tema ataupun topik yang kita mau tulis apa. Topik itu kayak sebuah temuan sebetulnya, temuan awal. Ya. Jadi kalau misalnya standar artikel jurnal itu kan kayak gini ya. Standar artikel jurnal itu modelnya istilahnya itu IMRAD ya. IMRAD itu artinya dia ada metode, ada result and discussion, introduction, gitu-gitulah ya. Nah, jadi kalau kita udah bisa sampai menemukan originalitas, sebetulnya kita udah masuk ke bagian yang namanya hasil atau temuan. Hasil ini artinya temuan. Jadi kalau model IMRAD itu seperti ini. Ya. Mungkin yang udah pernah kayak Yuliana atau siapa tadi, Pak Leonardo ya, yang dokter tadi siapa? Ya, itu pasti udah kenal paper kayak gini ya, ada introduction, method, kemudian ada result, ada discussion, kemudian kesimpulan. Ya. Nah, kalau kita udah punya ide, itu sebetulnya kita harus langsung tancap di hasilnya. Jadi jangan dulu disibukkan cari buku apa, cari ini bukunya ada atau enggak, atau kita langsung disibukkan buat introduction dulu, buat metode, dan sebagainya. Itu very wrong, salah. Jadi ide kita yang fresh di otak itu ya, misalnya mau nulis apa? Nih, misalnya saya kasih contoh ya. Nih, saya kasih contoh. Nih, misalnya nih tentang Kisah Rasul 2 ayat 2. Nah, ini satu contoh ya. Coba baca. Kisah Rasul 2 ayat 2. Kita di halaman ini ya. Halaman 9. Nah, Kisah Rasul 2 ayat 2
Dan tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan, seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya. Nah, misalnya dari sini, kamu menemukan ide apa? Apa aja? Misalnya apa? Coba Imelda. Apa ya? Ada suara geledek gitu. Nah, suara keras, angin keras gitu. Oke. Lalu apa? Ada ide apa lagi? Ini ayat Alkitab nih, Kisah Rasul 2 ayat 2. Ya, ini berarti ini sebuah data, ya. Lalu bagaimana kita menemukan satu kontribusi baru, satu hal yang baru? Nah, berarti kita berangkatnya itu ada ide apa dulu dari situ. Nah, itu maksudnya simpelnya. Jadi nggak usah langsung baca Kisah Rasul 2, saudara langsung ambil di perpus buku tafsiran yang tebel-tebel, baca mumet nanti, bukan yang enggak. Ya. Mulai dari ide kita sendiri. Gitu. Mulai dari ide kita sendiri. Apa? Gitu. Yang ingin kita tulis, yang ingin kita kasih kontribusi. Ya. Misalnya di sini ada bunyi dari langit tiupan angin keras. Ya. Oh, ini apa ini ya? Ini Roh Kudus ini. Roh Kudus ini kan kalau Kisah Rasul 22 itu kan konteksnya Roh Kudus yang mau turun ya, Pentakosta. Nah, ini Roh Kudus mau turun nih. Ya, Roh Kudus itu seperti tiupan angin keras. Lalu dia memenuhi sebuah rumah, ya, di mana rumah itu penuh dengan orang-orang. Jadi ada bunyi dari langit, lalu ada tiupan angin keras, lalu memenuhi sebuah rumah. Nah, itu kan beberapa ide-ide yang kita dapatkan dari teks ini. Very simple. Dapatkan 3 ide. Ya kan? Tadi email udah langsung bisa tebak satu. Oh, angin keras gitu. Nanti kalau kita baca lagi, oh ini ada bunyi dari langit. Lalu apa lagi? Memenuhi seluruh rumah. That's ide. Itu 3. Itu sudah dapat 3. Ya, makanya kalau kita mau buat langkah-langkah lagi yang lebih sistematis, nah seperti ini. Ya. Jadi pertama, kita bikin yang namanya, ini kita lagi mencari ini ya, kita lagi mau mencari hasil ya, kita lagi mau mencari hasil atau temuan atau originalitasnya. Ya. Jadi temuan itu adalah memang hasil pikiran kita, bukan comot sana comot sini dari buku. That's wrong. Gitu. Ya. Kalau kita hanya ambil dari buku sana buku sini, itu kita hanya apa ya, hanya ngopi-ngopi aja, itu nggak ada gunanya gitu sebetulnya. Jadi riset kita itu nggak ada originalitasnya. Nah, originalitas harus datang dari pikiran kamu. Nah, pikiran kamu itu nggak boleh ngawur juga, harus dari data. Nah, datanya apa? Kalau di teologi, ya datanya dari ayat Alkitab. Datanya bisa dari buku. Ya, misalnya tulisan siapa gitu. Misalnya tentang manusia menurut John Calvin gitu. Nah, ada datanya buku di Institutio. Nah, itu data-data, tetapi yang menemukan idenya, hasilnya, temuannya adalah your mind, pikiran kita. Bukan kamu ambil dari si A 1 poin, ambil si B poin kedua, ambil si C poin ketiga gitu. Nah, itu bukan untuk standar sebuah artikel. Jadi artikel itu memang benar-benar poinnya adalah hasil dari analisis kamu sendiri dulu. Nah, makanya penting saya di awal kuliah, saya kasih contoh bagaimana kita menganalisis. Ya, bagaimana kita menganalisis sampai nanti mendapatkan sebuah temuan. Nah, simpelnya adalah misalnya nih, Kisah Rasul 2:2. Jadi kalau kita analisis, ya, kita analisis data ini, maka akan dapat pertama transkripsi ya. Dan biasanya nanti kalau belajar Yunani kita harus transkripsi. Kalau teks aslinya kan Yunani ya. Kalau saya buka di sini, kalian ada dapat Yunani nggak? Oke lah, saya skip aja ya Yunaninya. Tapi kira-kira kalau saya ngomong transkripsi itu berarti mengubah data itu menjadi teks yang baku.
Karena kalau misalnya kayak tadi si Karis seringnya interview, ngobrol, diskusi, itu sebetulnya bisa jadi sebuah data yang kita bisa transkripsi jadi sebuah teks yang tertulis. Memang sekarang ada banyak ini ya, ada banyak aplikasi yang kita bisa pakai ya untuk mengubah teks lisan, teks apapun itu jadi tertulis. Nah, tapi kalau di teologi biasanya ya kita ngambilnya teksnya dari buku, itu biasanya sudah tertranskripsi. Yang sulit adalah bagaimana nanti kita mengkodekan. Misalnya contoh tadi Kisah Rasul 2 ayat 2. Kalau kita transkripsi kan misalnya nih ya, yang saya maksud dengan transkripsi itu kayak gini. Kisah 2 ayat 2. Nah, ini kan bahasa aslinya kalau kalian nanti belajar studi PB atau eksegesi PB, kalian akan mengubah teks ini menjadi teks bahasa Indonesia, teks transkripsi gitu loh. Ya, jadi ini harus belajar Yunani dan sebagainya. Nah, tapi kita ini karena contoh saya nggak sulit-sulit ya, ini saya ambil aja terjemahan baru punya LAI gitu. Nah, lalu saya transkripsi, lalu saya bikin ibaratnya saya bikin pengkodean gitu. Nah, yang kalau saya maksud dengan pengkodean itu adalah kita kayak bikin mind map gitu. Kalau dulu metode belajar bikin mind map ya. Misalnya saya kelompokkan, tadi ada 3 nih, bunyi dari langit, tiupan angin keras, memenuhi semua rumah. Nah, tapi saya nggak cuma bikin 3 poin gini, tapi saya kasih kode. Nah, kodenya adalah kalau bunyi dari langit, itu kodenya adalah manifestasi keilahian. Kalau tiupan angin keras, itu menunjukkan Roh Kudus, memenuhi sebuah rumah, itu berarti kepenuhan, pleroma gitu. Nah, ini kita beri kode kayak gitu ya. Nah, nanti kalian bisa latihan sendiri. Ayat apa aja itu kalian bisa transkripsinya gampang, pakai aja terjemahan Indonesia. Lalu nanti pengkodeannya adalah kamu cari ide kamu di situ lah. Ide kamu masuk di situ. Misalnya ada berapa? Dan kalau ada yang ngomong 3, ada yang ngomong itu terserah sih. Bisa beda-beda gitu ya. Nah, lalu nanti kalau sudah kita kasih kode, kita kelompokin yang sama, yang ada hubungan teologisnya, gitu. Ya, jadi kalau di sini kan jadinya 3, manusia keilahian, Roh Kudus, dan kepenuhan. Ya, manusia keilahian itu maksudnya bunyi dari langit, Roh Kudus itulah tiupan angin keras, dan kepenuhan itu memenuhi semua rumah. Jadi kalau teks ini misalnya ya, tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit. Nah, kan ada kata tiba-tiba, ada kata terdengarlah, itu maksudnya masuk dalam kelompok bunyi dari langit. Ya, ini adalah menyatakan keilahian. Jadi ini poin 1, ini menyatakan keilahian. Ya. Nah, lalu Roh Kudus seperti tiupan angin keras. Ini adalah manifestasi keilahian dalam wujud Roh Kudus. Gitu, ya. Lalu Roh Kudus itu ngapain? Memenuhi seluruh rumah. Nah, akhirnya dapatlah 3 atau kita identifikasi tema-tema, dapatlah 3 ini, manusia keilahian, turunnya Roh Kudus, pleroma atau kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Nah, 3 ini sebetulnya sudah ide kita. Jadi yang dimaksud dengan ide itu, originalitas itu adalah ternyata ada manifestasi ini adalah manifestasi keilahian, ada turunnya Roh Kudus, ada kepenuhan Roh Kudus. Nah, jadi kalau manusia keilahian itu artinya bunyi dari langit yang menandakan yang menandakan kehadiran Allah yang nyata dan kuat. Ya. Nah, ini adalah manifestasi dari keilahian yang sering terkait dengan teofani, penampakan ilahi dan nah, turun Roh Kudus ini ternyata hasil penelitian saya menandakan ada menyatakan manusia keilahian, tapi ini Roh Kudus turun. Ini melambangkan kuasa Roh Kudus turun atas para rasul. Ya, angin kencang itu seringkali dikaitkan kehadiran Roh dalam kitab suci. Lalu ada pleroma atau kepenuhan Roh Kudus. Ini berarti seluruh rumah itu dipenuhi oleh kehadiran Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus hadir sepenuhnya di antara para rasul, memberikan mereka kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil. Nah, ini sebetulnya very simple. Kita sudah bisa menemukan ide kita. 3 poin ini. Lalu nanti dalam artikel tadi ini ada pertanyaan ya. Tiba-tiba itu bagaimana yang membayangkan bagaimana menjadi sesuatu yang tiba-tiba pada ya itu nanti kita akan bahas ya. Kita bahas nanti di dalam pembahasan nanti ya, Bu Nani. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kita dari Kisah Rasul 2 itu kita sudah dapat 3 ide gitu. 1, 2, 3. Ya.
Lalu apa yang kita lakukan langkah berikutnya? Ya kita bahas. Nah, waktu kamu masuk ke pembahasan, itu ada caranya. Oke, ya. Caranya adalah kamu harus interpretasi apa artinya manifestasi keilahian dengan 3 poin ini, lalu kamu harus ada dialog dengan penelitian sebelumnya, dan kamu ada kasih petunjuk untuk penelitian lanjutan. Nah, kira-kira itu yang dibahas di dalam pembahasan. Ya. Jadi kalau kita mau mencari ide, mencari hasil, mencari temuan, mulai dengan langkah-langkah ini. Ya, langkah-langkah gimana ya? Ini ada transkripsi, pengkodean, pengelompokan, membuat tema. Ya, nah ini sampai di sini. Ada yang bertanya nggak sampai di sini? Kalau enggak, nanti saya kasih contoh lain. Ada pertanyaan nggak? Pak, saya mau nanya. Ya. Ini berarti contoh yang Bapak kasih yang Kisah Rasul 2 ayat 2 ini itu adalah contoh melakukan eksposisi, ya Pak? Iya, misalnya seperti itu. Data Hmm, apa nah, saja maksudnya, kita bisa ini. oke. Maksudnya kalau dalam konteks contoh ini berarti ini adalah kayak misalnya kita mau tulis eksposisi, berarti steps-nya seperti ini gitu Pak ya? Ya. Ya, jadi Oke. saya mau menunjukkan bahwa satu data kamu harus menemukan satu originalitas dengan cara langkah-langkah seperti ini, ya. Nah, itu nanti kalau kamu bisa membuat tema di sini, ya, maka kamu tuh sebetulnya kita tuh sebetulnya sedang mengerjakan ini hasil, ya, mengerjakan hasil. Nah, belum pembahasan, belum. Hasil itu berarti kita menemukan sesuatu. Apa yang kita temukan itu adalah originalitas kita. Yang kita pertama memang kita harus asumsikan itu memberikan novelty. Nah, bagaimana nanti bisa memberikan novelty? Tentu kita harus bisa membandingkan dengan penelitian sebelumnya yang tidak ada, gitu. Ya, itu nanti ada pembahasan berikutnya. Tapi yang paling penting adalah hasil. Jadi kalau kamu udah dapat ini ya, ini udah dapat semua ya. Nah, ini ada 9 step menyusun artikel yang akuntabel. Jadi mulai dari hasil nomor 1. Jadi bukan mulai dari komparasi dengan riset-riset sebelumnya, bukan mulai dari baca buku yang nggak karu-karuan rumit gitu ya. Saya kemarin itu ke Reform, dia itu beberapa mahasiswa mungkin nggak ada di kelas ini ya. Kayaknya mereka masih S1 deh gitu. Jadi udah disuruh bikin paper psikologi umum waktu itu. Terus mereka itu kayak gelisah, lihat saya datangin loh, kenapa? Baca bukunya tebel-tebel. Terus bacanya apa? Riset-riset para dokter itu apa ya? Jurnal-jurnal yang medis gitu. Waduh, kamu baca begitu mau bikin apa? Saya bilang rupanya cuma paper psikologi umum tentang apa ya, loneliness dan sebagainya. Wah, kamu bacanya keras banget gitu. Padahal cuma ini dari situ kamu udah dapat apa Bu? Topik sudah loneliness. Terus apa yang mau kamu tulis? Bingung Pak, saya mau mulai dari mana? Jadi ya saya asal baca buku aja gitu. Nah ini sebetulnya hal-hal yang kita hindari gitu ya, karena belum apa-apa kita sudah sebetulnya langkahnya salah, belum apa-apa kita sudah mulai dari langkah kedua, kamu sudah sibuk cari ini, ya yakinlah kamu mau tema apapun pasti sudah ada yang riset karena nggak ada hal yang baru di dunia ini, gitu loh, ya. So ini sebetulnya hanya masalah langkah kerja yang harusnya sih bikin paper itu nggak terlalu gimana sih ya, maksudnya nggak sesulit yang kalian bayangkan sebetulnya, asal itu tadi mulai dari cara yang benar dulu, caranya mesti benar ya. Oke, nah jadi jangan mulai dari nomor 2, nomor 3, apalagi kalian mulai dari nomor 4. Biasanya mulai dari introduction. Nah ini langkah kelima. Jadi jangan mulai dari introduction. Atau kalian mulai dari abstrak dan sebagainya, atau mulai dari judul. Judul itu langkah ke-7. Jadi kalau ada dosen mau bikin skripsi, tesis, lalu apa judulmu? Nah gila, itu dosennya udah langsung kamu harus selesaikan langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dosennya udah nggak ngajar apa-apa, dia tinggal terima cek and recheck gitu ya. Nah kalau dosennya itu cuma langsung minta judul, itu berarti dia bunuh mahasiswa. Ya, karena judul itu di langkah ke-7. Oke?
Nah, jadi judul itu jangan di awal, ya, justru di langkah ketujuh. Oke, setelah kita buat abstrak, baru bikin judul dan sebagainya. Ya, ini langkah kerjanya. Nah, nanti setiap bagian itu tentu ada penjelasannya di buku ini. Ya, di buku ini. Nah, mulai dari artikel ilmiah itu apa, ya. Jadi ada struktur umumnya, ada judul, penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan kesimpulan daftar pustaka. Ya, jadi ini kayak gini-gini memang itu struktur umum. Nah, kita memang harus sering-sering baca artikel jurnal, ya. Artikel jurnal yang apa? Yang biasa-biasa aja, yang misalnya yang bagus, yang punya itu kayak misalnya bacalah kayak jurnal-jurnal kalau nasional yang terindeks Sinta yang teologi itu bagus-bagus ya, misalnya kayak Dunamis, Veritas gitu ya, itu baca-baca itu aja. Jadi nggak usah baca yang kayak sulit-sulit apa yang jurnal apa gitu yang dari luar negeri itu nanti aja gitu loh. Ya kita baca yang simpel-simpel yang memang gampang buat kita ngerti gitu ya. Tapi kalau memang udah terbiasa baca Inggris ya, baca jurnal-jurnal kayak Modern Theology dan sebagainya itu ya bagus, kan yang nggak bagus. Jadi itu nanti akan termindset dalam pikiran kita, oh bikin judul itu kayak gini, bikin abstrak itu kayak gini, bikin pendahuluan itu kayak gini, bikin metodologi itu kayak gini, bikin hasilnya kayak gini, pembahasannya itu kayak gini. Karena kita sering baca jadinya lama-lama kita jadi ngerti orang tuh cara nulisnya gimana gitu ya. Nah, nanti dalam buku ini juga ada setiap artikel itu setiap struktur artikel jurnal itu misalnya judul. Ya, judul itu mesti gimana? Mestinya harus punya kesan yang bagus ya. Jadi bisa diterima, berkesan gitu. Nah, itu masalah judul ya. Lalu pembahasan pertama itu ingat itu adalah editor dan reviewer dan sebagainya ya, spesifik dan unik ya. Lalu haruslah apa ya, tidak boleh judul itu nggak boleh sesuatu yang bombastik yang tidak masuk akal gitu ya, itu nggak boleh. Tapi suitable yang harus informatif dan ringkas dan sebagainya ya, deskriptif tidak terlalu panjang dan sebagainya. Oke, kriteria judul yang baik itu ada dua aja yang penting, spesifik dan unik, mencerminkan isi artikel. Nah ini itu yang paling penting. Nanti saudara baca aja ya tentang ini. Nah ini ada contoh-contoh seperti ini ya, saya kasih contoh judul itu seperti itu ya. Nanti bisa dibaca. Lalu nanti kita bikin abstrak itu kayak gini, tujuan, cara, gambaran, signifikansi, kata kunci dan sebagainya ya. Nah, nanti kita bahas ini. Tapi saya tuh mau bahas tentang ini. Cara kerja kita yang pertama itu tadi, mencari hasil atau temuan. Nah, ini semua harus latihan, mau nggak mau. Karena kalau kamu belum menemukan hasil atau temuan, kamu nggak bisa kerjakan 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, misalnya saya kasih contoh lain. Jadi kita memang harus bisa menemukan yang namanya hasil. Ya, nih hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini apa? Ini sebetulnya data eksperimental atau survei, ya. Jadi kualitatif itu sebetulnya nggak hanya riset purpose ya. Kualitatif itu nggak hanya identik dengan baca buku, ngutip buku, terus ngarang-ngarang gitu, bukan. Kualitatif itu sebetulnya satu metode yang kita juga harus bisa juga menyajikan data eksperimen atau data survei ya, atau data-data yang kita bisa presentasikan. Jadi kalau kita misalnya nih mau bikin sebuah paper, mau tambahkan data wawancara itu juga bisa gitu. Atau data survei kita di lapangan itu juga boleh. Jadi nggak mesti harus semua tuh kutipan dari buku gitu. Ya. Tapi data dari lapangan itu boleh. Nah, cuma bagaimana caranya tentu ada gitu ya. Misalnya saya kasih contoh di sini, sebetulnya saya ada kasih contoh misalnya data hasil wawancara. Mungkin saya pernah jelasin ya. 10 mahasiswa baru yang bagaimana sih mereka memahami
bagaimana pengalaman mereka ya selama bulan pertama kuliah. Nah, kita mau wawancara mereka. Ya, kita udah wawancara, terus kita udah rekam, kita udah transkripsi jadi teks tertulis. Ini namanya transkripsi. Anggaplah udah ya. Lalu langkah kedua adalah kita bikin kode. Ternyata dari kode itu, misalnya mahasiswa A nih ngomong gini, saya merasa sangat stres di minggu pertama, tetapi teman-teman sekamar sangat membantu. Nah, kita kasih kode-kode seperti itu. Ya. Jadi kita baca apapun, saudara harus bisa langsung pikirannya adalah what is the code? Kode, atau kata kuncinya apa. Nah, itu yang penting. Jadi kita nggak boleh cuma seringkali adalah hasil wawancara itu jadi lampiran yang cuma memenuhi tesis gitu ya. Itu sebetulnya nggak perlu gitu. Yang penting hasil wawancara itu kamu harus ubah jadi kode. Kayak tadi misalnya ya, Kisah Rasul 2 ayat 2, kodenya apa? Ini terdengar bunyi dari langit. Ini kodenya tentang penyataan keilahian. Lalu angin keras, ini kode apa? Ini kode Roh Kudus. Ya, memenuhi seluruh rumah. Ini bahwa Roh Kudus itu mendiami atau pleroma. Nah, itu kamu harus kasih kode-kode seperti itu. Ya, sama kayak kamu misalnya nanti baca buku apa, kamu juga harus bisa bikin kode-kode seperti itu. Nah, kode-kode seperti itulah nanti yang kamu akan kutip kalau baca buku-buku lain. Jadi saya ada satu lagi bahan. Ini ya, saya udah kasih ya, cara membuat kutipan. Nah, ini nanti bikin paragraf yang ilmiah dan sebagainya. Nah, waktu kamu referensi mengutip, kamu nggak boleh hanya sekedar ngutip langsung, kamu masukkan semua persis literal, tapi kamu harus bisa paraphrase. Nah, paraphrase itulah kamu berusaha ambil inti-intinya, kode-kodenya saja. Ya. Karena kalau lebih panjang kamu ringkas. Nah, ringkas itu kita ambil kode-kodenya. Oke. Nah, jadi istilah kode itu apa ya? Kayak frasa-frasa kunci gitu. Misalnya tadi contohnya ya, ada mahasiswa A yang kita wawancara ini. Ini datanya wawancara. Saya merasa stres nih di minggu pertama. Nah, ini kan sebenarnya kita harus ngerti ini kode adaptasi ini. Dia lagi adaptasi soalnya. Tapi teman-teman saya sangat membantu loh. Oh, ini sebetulnya satu kode tentang dukungan sosial. Jadi kita harus bisa memberikan interpretasi atau memberikan kode dari apa yang kita baca. Ya. Nah, itu yang kita sebut nanti kamu kalau ngutip, kamu ambil itu namanya jadi paraphrase. Lalu mahasiswa B ngomongnya gini, tugas kuliah itu sangat menantang. Ya, tetapi saya bergabung dengan klub musik yang sangat menyenangkan, gitu ya. Kalau kita tanya, "Mansari, kemana kamu pengalaman bulan pertama?" Waduh, tugas kuliahnya berat banget, bro, misalnya gitu. Ya, tapi saya senang sih dengan kegiatan-kegiatan di luar itu. Nah, jadi kita udah ngerti. Oh, ini masalah akademik. Ini tugas bulan pertama itu kuliah itu beratnya di akademik, ini kode akademik. Tapi ada di luar itu fun. Oh, berarti ini masalah ekstrakurikuler di luar akademik gitu atau non akademik gitu. Ya. Nah, jadi dari wawancara ini misalnya anggaplah ini ada 10 orang, kita dapat berapa kode? Katakanlah 4. Nah, 4 ini lalu kita kelompokkan. Ya, jadi kan misalnya ada ngomong tentang stres, ada ngomong tentang menyesuaikan diri, bingung. Jadi kan dari buku-buku atau dari wawancara yang kita lakukan, kita kelompokkan sesuai kodenya ini. Jadi 4. Lalu dari 4 itu kita bikin tema, jadilah 4 tema ini, 4 poin ini. Nah, 4 poin ini sebetulnya sudah originalitas kita dari hasil yang kita baca. Jadi ini sebetulnya sudah sebuah temuan di langkah 1 ini. Nah, ini satu contoh aja bagaimana kita menemukan originalitas apa yang mau kita kerjakan. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ini paham belum? Mana tadi? Baru nanti kita harus melakukan namanya verifikasi. Verifikasi itu berarti kita udah masuk pembahasan di sini. Ya. Karena sebuah artikel atau karya ilmiah itu nggak hanya originalitas, tapi juga harus verifikatif. Jadi bisa diuji kebenarannya melalui penelitian-penelitian yang sudah ada.
Ya, itulah makanya kita perlu baca yang lain. Nah, nanti kalau kamu sudah menemukan hasilnya, originalitasnya, baru kamu baca buku-buku. Jadi jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Kamu sibuk baca buku A sampai Z, udah pusing dulu, kamu nggak dapat apa-apa. Tapi justru kamu mulai dari ide kamu. Mulai dari ide kamu. Ya, misalnya contoh lain. Tapi sebelumnya saya kasih contoh lain, ada pertanyaan nggak ini? Ada pertanyaan? Atau cukup mengerti? Ada lumayan sedikit ada gambaran sih. Gambaran? Siapa yang ngomong tadi ini? Saya Imelda. Oh, email. Gambaran apa email? Nggak yang soal kode-kode itu sih. Udah Oh, udah lumayan. mulai bisa ya. Ya, soalnya kalau baca jurnal kan pasti ada ya kata-kata itu ya. Kayak Ya. awalnya bingung ini apakah ditujukan buat orang yang cari kutipan biar gampang nyari Hmm. langsung lihat di kodenya itu atau buat apa sih maksudnya gitu kan tadinya Ini pikirnya. ya. Ini kita belum cari kutipan. Ini saya hanya kasih contoh di mana kita tuh menemukan sebuah ide, ya, menemukan sebuah temuan atau ide kita tanpa kita mesti embel-embel baca banyak buku dulu. Jadi saya mau mulai research itu anything dalam kehidupan sehari kita bisa. Misalnya kita lihat pola tingkah laku anak, itu kan survei. Kita lihat anak kita, setiap hari itu kayak gini dia bangun, yang dia kerjakan kayak gini, main handphone dan sebagainya. Kita bisa survei, oh ternyata anak Gen Z yang umur sekian sampai sekian, itu sukanya gini, satu. Lalu kalau saya tanya, jawabnya tuh begini. Nah, kita mulai tuh kelompokin. Ya, nah, nanti dia jawaban apapun kita udah tinggal masukkan ke kode-kodenya aja. Gitu. Jadi misalnya kalau masalah Gen Z itu masalah disiplin, ya, masalah apalagi medsosnya dan sebagainya. Nah, itu ada kode-kode apa itu? Ya, nah nanti kita bisa sebetulnya dari pengamatan itu aja sudah bisa menemukan satu topik yang menarik dan kita bisa tulis tentang misalnya tentang Gen Z. Ya. Nah, dari situ itu simpelnya adalah yang saya mau katakan adalah kita mau menemukan original itu nggak perlu ribet, ya, sudah mesti ini punya ada nggak, punya apa ini, ide saya bagus atau enggak sih ya, jangan jelek ini orang nggak terima, itu buang jauh-jauh. Ini ide saya kok, ini originalitas saya nggak peduli gitu loh. Yang penting ini ide saya, originalitasnya saya. Nah, itu yang penting dulu. Jadi saya mau ngajarin kalian tuh nggak usah takut salah, nggak usah nggak pede gitu ya. Misalnya kalau presentasi di kelas ini ide kita jelek dan sebagainya, itu buang jauh-jauh. Ya, ide kita itu pasti bagus. Gitu. Oke. Oke, kalau enggak satu contoh ya, misalnya jam 5 lewat sedikit nggak apa-apa ya. Contoh lain misalnya ya, nah, saya nah, ya, misalnya coba kita buka Yohanes itu ya. Yohanes 8 kalau ada yang bawa Alkitab. Saya satu contoh lagi ini ya. Nah, ini ya. Lihat kayak ini misalnya ini. Nah, ini. Oke. Coba ya, misalnya Yohanes 8 nih.
Ini saya ambil Alkitab dulu karena paling sering kita jumpai ya kan. Jadi teologi. Nanti boleh data apapun boleh. Misalnya kita akan misalnya satu ayat ini aja kita bisa jadikan satu paper, satu artikel. Itu maksud saya. Jadi nggak usah bingung soal ide itu apa, banyak sekali. Gitu. Ya, nah, jadi kalau nanti di kelas-kelas di paper kalian itu tergantung dosennya kasih topik apa, itu udah menolong gitu ya. Nah, misalnya ini Yohanes 8 ayat 2. Jadi kalau ini kan teks Yunani-nya, lalu kita transkripsi jadi gini. Ya. Nah, lalu Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, coba misalnya dari ayat ini, kamu temukan satu ide, yang nanti akan kamu menghasilkan sebuah temuan. Nah, ada yang bisa jawab? Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan kegelapan, tapi ia akan mempunyai terang hidup. Nah, misalnya ini. Ya, dari satu ayat ini kamu menemukan apa? Idemu. Jadi bukan baca ayat ini lalu saudara ambil tafsiran John Calvin, tafsiran yang lain, kamu baca mumet nanti. Itu nanti. Ya. Justru itu nggak penting dulu. Yang penting adalah idemu apa? Terang dunia. Hmm? Terang dunia. Terang dunia. Oke, akulah terang dunia. Oke, terus apa lagi? Berjalan dalam kegelapan. Nih, ya, berjalan dalam tidak akan berjalan dalam. Jadi ini apa ini? Tidak akan berjalan dalam kegelapan. Terus Terang hidup, Pak. terang hidup. Jadi lihat ya, ada terang dunia, ada terang hidup, lalu Tidak gelap ya, tidak akan berjalan dalam kegelapan itu ya. ya, lalu ada masalah mengikut, ya kan? Ada terang dunia, ada terang hidup, itu ada tentang berjalan, mengikut berjalan, ya. Oke, nah itu adalah yang kita kerjakan ini sedang mengerjakan apa sebetulnya? Tadi yang saya sebut, tadi terang dunia, terang hidup, berjalan, misalnya itu disebut apa? Pengkodean. Iya, pengkodean. Kamu tuh sedang melakukan yang namanya pengkodean, ya, sedang melakukan yang namanya pengkodean. Jadi kalau kamu lihat di sini, ya ini saya udah bikin contohnya. Nah, sebenarnya pengkodean itu ada beberapa ya. Kalau saya temukan di sini, Yesus berkata, terang dunia mengikut aku tidak akan berjalan kegelapan, terang hidup. Nah, ini adalah ini. Jadi kalau misalnya Yesus berkata, apa yang dia katakan? Kan dari awal dari sini ya. Yesus berkata kepada orang banyak itu, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku yang tidak berjalan kegelapan, melainkan yang memberi terang hidup. Ya kan? Nah, Yesus berkata, ini berarti macam-macam dia berkatanya. Terang dunia mengikut aku tidak akan berjalan kegelapan, terang hidup gitu. Ya kan? Nah, berarti ini kata-kata kunci yang muncul di situ. Nah, lalu kita dapat berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Ada 5 kode, katakanlah. Nah, lalu dari 5 kode ini, baru kita masuk ke step yang ketiga, pengelompokan. Nah, kode-kode di atas dikelompokkan berdasarkan tema.
Ya, artinya tema yang serupa. Misalnya gini, mengikut aku, berjalan dalam kegelapan, terang hidup, itu sebetulnya kita bisa masukkan dalam satu tema yang sama. Jadi ini kan ada mengikut aku, tidak berjalan kegelapan, ya, terus punya terang hidup. Ini sebetulnya kalau kita bisa kelompokkan jadi satu, supaya tema yang sama itu kita kelompokkan jadi satu sehingga tidak terlalu banyak poin nanti. Jadi kan satu, misalnya ini konsekuensi mengikut Yesus. Ya. Tetapi kalau Yesus mengatakan akulah terang dunia, itu identitas dia. Jadi Yesus berkata dan terang dunia ini bisa kita kelompokkan jadi identitas Yesus. Nah, akhirnya kita jadi dapat dari kelompok ini kita dapat tema. Temanya adalah Yesus sumber terang dan kehidupan, ini dia, identitas dia. Lalu adalah konsekuensi mengikut Yesus. Nah, udah dapat 2 poin. Jadi kalau kamu mau khotbah dari 2 poin ini udah jelas. Jadi kalau kamu mau eksposisi ayat ini udah jelas 2 poin. Kamu mau kembangkan ini jadi artikel jadi 2 poin. Ya, Yesus sebagai sumber terang, satu lagi konsekuensi mengikut Yesus. Nah, ini contoh ya bahwa ya. Contoh 2 poin yang simple. Kalau ada ayat seperti ini kita bisa bikin jadi 2 poin atau 2 temuan. Nah, ini satu, Yesus sebagai sumber terang dan kehidupan, satu konsekuensi mengikut Yesus. Nah, ini jadi dapatnya di mana? Ini kita udah ngerjakan yang ini. Temuannya. Nah, gitu ya. Ini contoh. Baru nanti verifikasi. Verifikasi itu adalah kita verifikasi itu kita bandingkan interpretasi dengan teks aslinya. Jadi dari 2 poin itu kita udah dapat ini. Yesus terang dunia, pentingnya mengikuti Yesus itu apa? Satu, punya terang hidup, ya, dan nanti ada implikasinya. Pak, saya mau nanya dulu, Pak. Saya mau nanya, Pak. Ya. Ya, yang pengkodean tadi, Pak, kalau yang itu kan satu ayat ya, Pak. Kalau satu pasal gimana, Pak? Berarti itu semua ayat dikodekan. Iya. Kalau misalnya nanti ayatnya ada beberapa, gitu ya. Berarti bisa banyak banget kodenya gitu. Betul. Oh, baru Kodenya nanti bisa banyak, makanya dikelompokkan. nanti dikelompokkan yang sama sehingga nggak kebanyakan. Oh, gitu. Pengelompokannya nanti berdasarkan yang bisa kita kesamaannya atau apanya yang bisa dihubungkan gitu ya. Ya, misalnya contohnya gini ya. Contohnya tadi, misalnya tadi mengikut aku, tidak akan berjalan kegelapan, terang hidup. Ini kan kodenya ada 3 nih, 1, 2, 3. Ya, kita kelompokin aja. Ini konsekuensi mengikut Yesus temanya. Nah, gitu ya. Jadi mengikut aku, terus konsekuensinya tidak berjalan kegelapan, punya terang hidup. Ini namanya satu kode, satu tema. Ya, kodenya banyak. Kodenya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita bisa kelompokkan jadi 2 tema aja gitu. Ya. Nah, ini contoh satu ayat gitu. Bagaimana kalau misalnya mau teliti sebuah pandangan tokoh tertentu, ya. Nah, kita mau nggak mau kita memang kan misalnya nih ada misalnya di kelas nih contoh lah, kalian dikasih contoh paper apa sih? Coba. Lagi ada tugas paper eksegesis perjanjian lama sama eksegesis perjanjian baru, Pak. Oh, oke. Nah, apalagi eksegesis PB ya atau PL ya. Nah, ini kan kamu bisa pakai
ini cara analisis seperti ini, gitu. Kalau mau nulis artikel ya. Jadi kalau misalnya ada ayat ini nih, nah kamu mau menemukan apa dari ayat ini? Ayat ini saya menemukannya adalah ini identitas Yesus dan konsekuensi mengikut Yesus, atau gini, Yesus sebagai sumber terang dan kehidupan dan konsekuensi mengikut Yesus. Ini 2 poin yang akan saya jabarkan. Gitu. Ya, ini 2 poin yang akan saya jabarkan. Tentu kalau nanti eksegesis atau itu kan nanti ada unsur-unsur hermeneutiknya dari dosen itu. Oh, harus pakai tafsiran ini dan sebagainya, itu masalah lain. Itu nanti buat di dalam pembahasan. Ya. Nah, kita hari ini kita belajar tentang ini hasil atau temuan dulu. Jadi kalau eksegesis yang PLPB, ini contohnya saya kira bisa mewakili ya. Ada contoh paper yang lain, misalnya tentang psikologi ada? Semester lalu ada psikologi umum, Pak. Oke, misalnya contoh apa yang non Alkitab? Kita disuruh untuk melihat psikologi perkembangan di masa umur 1-3, terus pengaruhnya ke kehidupan yang sekarang gitu. Apa? Kita disuruh melihat, maksudnya mengingat beberapa kejadian di usia masa perkembangan 1-3, 0-3 kalau nggak salah. Oh, Terus ya. apa efeknya di saat ini gitu. Oh, oke. Nah, jadi Pak Barman cari data-datanya. Yang usia 0-3 itu apa aja datanya? Di sini di transkripsi. Ya. Kumpulin data-datanya, lalu nanti bikin pengkodeannya. Atau bikin kode itu sebetulnya kayak kata kuncinya aja. Kayak contoh tadi ya, Yesus berkata dan sebagainya, itu dikumpulin 1, 2, 3 gitu. Ya. Atau bikin kayak kutipan-kutipannya. Kalau memang banyak, ya akhirnya ini kode ini kan bisa banyak, bisa ratusan ini kalau semakin tergantung topik apa, gitu ya. Karena ini contoh ya saya kasih yang mudah-mudah aja gitu. Oke, saya kasih yang mudah-mudah aja. Nah, kalau misalnya ini ada satu contoh paper, misalnya nih ya. Nah, saya baca tentang Nisa, ya, tentang doktrin manusia dia. Oke, doktrin manusia Nisa itu sebetulnya dia ngomong manusia itu kayak gimana sih dari buku ini. Misalnya ini ya, On the Making of Man. Nih, ada buku ini judulnya tentang manusia, ya, penciptaan manusia dari Nisa. Nah, saya kepingin tahu dia ngomong apa, ya, originalitas saya tentang Nisa ini, ya. Nah, saya baca. Memang kita harus baca, ya. Tapi bukan baca sesuatu yang banyak dan rumit gitu, ya. Maka tergantung topik. Kalau kayak tadi Pak Barman 0-3 pakai apa, literaturnya apa, buku apa. Nah, itu yang dibaca. Lalu bikin ini kan ada kata kunci ya. Nah, ini jadi kenapa kok di artikel jurnal itu di abstrak itu kok diminta kata kunci, ya. Nah, kata kunci itu artinya tadi pengkodean itu sebetulnya, ya. Nah, mana ini? Nah, misalnya nih, penciptaan, kebangkitan, pemulihan, manusia, apokatastasis. Nah, ini sebetulnya adalah tema-tema yang muncul ketika saya membaca, lalu saya kasih ini, akhirnya dapatnya kayak gini. Nah, hasilnya gini, penciptaan.
Ini tema. Nah, hasilnya ini. Ini ya, nanti saya tunjukin. Ini nanti kita bedah lah contoh-contohnya ini. Ya, next meeting kok bisa hasilnya satu penciptaan. Kemudian kedua kejatuhan. Ya. Nah, saya udah kelompokin. Nah, yang diomongin Nisa di sini, Nisa ngomong apa, ini saya udah kelompokin tentang kejatuhan dalam dosa. Terus saya kelompokin lagi inkarnasi dan penyembuhan kodrat yang jatuh. Nah, dia ngomong nih, Nisa ngomong apa, ya. Nah, ngomong apa nih. Nah, ini didapat dari buku-buku itu. Tinggal saya kelompokin aja ke sini, inkarnasi. Nah, ini tentang kelompok inkarnasi, ya. Lalu ada lagi tentang penyempurnaan akhir atau namanya tadi pemulihan universal. Nah, oh ternyata dia juga ngomong tentang ini gitu. Nah, saya tinggal masukin aja gitu. Ya. Jadi sebelum nulis ini kan artikelnya udah jadi ya. Jadi saudara lihatnya udah jadi gitu. Tapi sebetulnya prosesnya adalah sama. Saya mulai dari apa sih ya? Temuan-temuan dari Nisa ini. Nah, nanti Pak Barman juga begitu. Jadi kalau usia 0 sampai 3 tahun itu apa ya? Temuan-temuan yang saya bisa amati atau dari buku yang saya baca. Poin 1, poin 2, poin 3. Apakah setiap penulis bisa sama, hasilnya bisa beda-beda, namanya originalitas. Justru harus beda, kalau sama kan berarti nggak ada hal yang baru. Gitu ya. Oh, ini misalnya ada yang nulis neglecting mother. Ini topiknya yang mau dibahas ya. Ibu yang apa ini? Ini topik paper ya. Ibu yang psikologi kemarin tugasnya tentang temanya other. Oke, temanya itu. Nah, dari tema itu dapat datanya dari mana? Data apa yang dipakai? Apakah disuruh survei kah, atau literatur kah, atau apa? Menggali dari diri sih, kita kan kayak ceritain tentang diri, habis itu baru nyari di perpus kutipan-kutipannya. Oke, jadi kalau misalnya sudah ada topik nih, bukunya bebas. Nah, saudara, tipsnya dari saya adalah satu, cari. Jadi nanti di dalam metode ini saya belum ajarin ya. Di dalam metode ini ya, nanti saudara bisa baca data source-nya apa. Setup eksperimennya kan tadi sudah jelas kualitatif ya. Nah, data source-nya, data primernya apa? Harus ada. Jadi temukan data primernya, lalu kuasai data primernya. Gitu. Ya. Nah, data primernya tadi kalau misalnya kayak ini, data primernya apa? Yohanes. Ini data primer. Nah, misalnya tadi neglecting mother. Data primernya apa? Ya, jadi kalau bahas tentang ini nanti kan setelah pendahuluan kita masuk ke ini. Nah, ini metodenya harus ada yang namanya bukan. Abstrak, pendahuluan, nih metode. Ya, jadi kita harus jelaskan apa metode kita, bahan kita. Nah, ini di sini. Nah, itu harus dikasih tahu nanti di dalam artikel jurnal kita. Bahannya apa? Lalu bagaimana mengolah bahan itu? Mengambil data itu gimana? Ya, lalu menganalisisnya gimana? Nah, lalu desainnya kayak gimana? Gitu lah ya. Nah, ini saya kasih contoh gitu. Misalnya sumber primernya apa? Teks Alkitab. Ya, sekundernya apa? Oh, buku-buku ini. Gitu. Tapi yang penting adalah sumber primer. Ini paling penting. Misalnya kayak tadi kisah Rasul 2,
ya berarti sumber primernya ya teks Alkitab kisah Rasul 2:2. Nah, dari mana datangnya original tas? Dari sumber primer. Tidak boleh dari sekunder. Sekunder itu cuma supporting. Harus temukan sumber primernya. Nah, sumber primernya tadi bisa dari data lapangan, survei, wawancara. Kalau kita teologi kan kebanyakan Alkitab. Atau misalnya buku-buku dogmatik. Benar ya? Nah, misalnya dari buku siapa itu? Mungkin kita kuasai yang mana? Yang mudah-mudah aja misalnya apa? Kalau saya suka Bapak Gereja, ya saya ambilnya misalnya tadi dari sumber Bapak Gereja, misalnya Nisa dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi ini sumber primer itu mesti. Ya, oke, next meeting kita akan mempertajam ini, saya pikir ya, sumber primernya apa, lalu coba latihan, ya, latihan menemukan originalitas, menemukan tema, menemukan hasilnya, gitu. Misalnya dapat, kayak saudara mau bikin khotbah, 3 poin, nah temukan 3 poin itu dari situ. Ya, kalau khotbah kan umumnya lisan ya, sama kayak di dalam paper kan cuma ya harus ditulis aja sih, gitu loh. Ya, nah itu dulu. Jadi nggak usah pusingin gimana nanti kita buat jadi yang akademis. Yang akademis itu memang harus kayak gini ya. Akademis itu yang memang misalnya ini ada intinya di sini. Nah, lalu kemudian ada yang namanya supporting details-nya ini. Nah, ini ya. Jadi setiap kutipan analisis. Ya, nanti kutipan analisis. Kutipan analisis. Nah, begitu. Ya, nah, itu ada namanya. Nanti kita akan sampai ke tahap situ. Tapi nggak usah takut, nggak bisa. Semuanya harusnya sih bisa. Jadi ada topik, evidence, analisis, konklusi. Ada topik, evidence, analisis. Kayak gitu. Ya. Ini yang namanya kita harus bisa menulis namanya paragraf ilmiah. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya juga. Jadi unsur-unsur paragraf itu harus ada topik, ada supporting detail, analisis. Makanya Bu Jessica itu kan ngajarin kalian kemarin apa? Model argumentatif yang Toolman itu kan. Nah, itu salah satu adalah kalian bisa membuat sebuah paragraf yang bagus. Sehingga nanti sebuah paragraf itu isinya nggak cuma ngarang bebas gitu ya, tapi ada supporting details-nya ya. Jadi kalau di sini ada namanya sumber primer, ada sumber sekundernya. Oke. Nah, lalu nanti ada analisisnya. Analisisnya itu kayak gini. Kan saya udah kutip ini ya dari buku Florowski tahun 87, nomor halaman bukunya 98. Lalu saya kasih analisisnya. Ya, sampai sini. Nah, lalu kutip lagi ya kasih analisis misalnya kayak gitu. Sebetulnya buat paper itu cuma kayak gitu. Ya, tapi sebelum ke sini kamu harus menemukan dulu ininya. Ya, harus menemukan yang ini baru nanti isinya. Jadi menemukan poin-poin besarnya dulu. Nah, bagaimana menemukan poin-poin besar? Kita lakukan latihan-latihan yang sederhana dulu. Ya, saya nggak suruh kalian baca satu buku lalu temukan apa poinnya, enggak. Tapi ya memang kalau kita udah nulis ya mau nggak mau kita udah harus baca sih ya. Kalau memang kita kurang baca, kita agak kesulitan nulis ya. Tapi bukan berarti nggak baca nggak bisa nulis, enggak juga. Cuma ya memang kita harus tingkatkan kita baca. Kita bacanya ya yang simpel-simpel misalnya ayat-ayat kitab dulu gitu ya. Nah, lalu nanti coba kerjakan yang kayak gini. Ya, ini sebetulnya gini. Ini analisis ini adalah salah satu metode ya. Jadi ini bukan satu-satunya metode. Ingat, one of the method. Ini yang saya pakai. Ya, tapi mungkin nanti Bu Jessica atau dosen-dosen lain yang ajar bisa beda, it's okay, no problem. Yang mana yang cocok saudara ambil ya. Kalau saya biasanya ya bikin kayak gini. Ya, langkah-langkah analisis datanya ya yang kode-kode, kelompokin, dapat tema. Begitu dapat tema besar kayak gini, dapat tema besar seperti ini, ya,
Nah, baru nanti saya ajarin yang kecil-kecilnya di sini. Gitu. Jadi kita harus temukan dulu yang namanya ini tadi langkah 1 hasil atau temuan. Ya, oke. Ini nanti bahannya coba dibaca-baca aja. 1, 2, 3 ini semua udah dapat. Pinternya Pak. Udah ya. Tadi di chatnya ya. Nah, mau tanya. Iya Pak, mau nanya kan misalkan kita udah dapat ide ya Pak ya. Nah itu sumber primernya gimana kita nentuinya? Kan pasti kita cuma banyak baca random buku yang sesuai ide gitu. Oke, sumber primernya kan tergantung kita. Misalnya ada mata kuliah apa nih dari Pak dosen itu, ya kan? Kalau dia nggak mau kasih tahu sumber primernya, kita bebas dong. Misalkan ambil contoh misalkan yang neglecting mother tadi misalkan gitu. Terus berarti kita Misalkan apa? banyak baca buku gitu ya. Oh ya, Banyak baca buku nanti kita pilih dari buku itu yang sesuai yang mau kita ide kita gitu. ya. Jadi kamu harus menemukan atau kita harus menemukan satu sumber primer yang jadi pegangan kita. Itu, ya. Jadi kalau misalnya ya kalau kayak di kedokteran itu kan selalu ada namanya kalau penelitian kayak gini itu namanya landasan teori. Ya, saya kurang tahu kalau di kedokteran gimana, tapi misalnya ada penemuan satu ilmiah apa di kedokteran menurut ini gitu ya. Nah, lalu kita mau kaji temuan dia itu sebetulnya cocok nggak dengan kita di Indonesia dan sebagainya. Kan kita baca dia sebagai sumber primer gitu ya. Nah, kita mau pakai sumber primer mana gitu ya. Yang jelas biasanya kalau orang teolog seperti kita ya Alkitab itu sumber primernya paling gampang ya. Nah, atau mau pakai idenya siapa? Nggak mau Alkitab bosan. Misalnya pakai idenya siapa? Ya. Nah, saya misalnya bikin ini yang very simple aja ya. Misalnya konsep-konsep ini memang nanti ada penelitian-penelitian yang lain yang agak sulit gitu. Tapi itu nantilah ya. Misalnya kayak penelitian tentang budaya, penelitian tentang apa ya? eh, Nah, itu nggak mesti itu nanti bisa beberapa sumber primer, Pak. Misalnya tentang budaya, ya, misalnya tentang budaya eh, mana ya budaya ya? Oh, ini. Nah, misalnya nih tentang budaya, tentang ini persimpangan teologi keselamatan, analisis komparatif antara kuliah kateketik Kiril. Nah, ini ada buku Kiril namanya nih. Judul bukunya itu Kuliah Kateketik dari Kiril dari Yerusalem. Tapi saya mau bandingkan dengan tradisi spiritual suku Talang Mama di Indragiri Hulu Riau. Jadi ini dua sumber primer yang saya mesti baca. Oke. Nah, jadi kalau artikel jurnal itu selalu mungkin di reform juga ya, harus ada sumber primer ya kan. Tokoh siapa gitu ya. Nah, itu boleh dipakai sebagai sumber primer. Tetapi ya, nah ini ada tetapinya. Kita harus tahu cara menemukan ide kita. Kita maksudnya gini. Bisa dibaca oleh saya sama Bapak Ibu bisa beda originalitasnya. Nah, originalitas itu yang kita harus tampilkan, yang mengatakan bahwa nanti ini loh yang the best, ini loh yang terbaru. Nah, nanti saya akan ajarkan di bagian pendahuluan. Pendahuluan itu nanti di langkah kelima. Nah, jadi kita belum masuk ke langkah kelima nih ya, masih 1 gitu. Ya. Tapi walaupun kita ngutip Nisa, kita belajar Nisa, tetapi itu adalah ide kita tentang Nisa, bukan Nisanya yang kita kupas. Gitu. Tapi ide kita waktu kita baca Nisa itu menemukan apa yang baru dari Nisa. Nah, itu yang penting. Ya. Apakah itu sesuatu hal yang baru? Ya kita harus klaim itu sesuatu yang baru, karena ini artikel. Ya. Walaupun misalnya mungkin sudah ditemukan oleh orang-orang lain, it's okay, no problem. Itu nanti kita akan bahas di
bagian pendahuluan. Oke, sampai di sini dulu ya. So sambil ini bahan ini intinya gini, teori-teori seperti ini saya nggak akan apa ya terlalu bahas gitu ya, karena bisa baca sendiri. Jadi saya akan lebih banyak kasih contoh-contoh, ya, contoh-contoh supaya lebih ngerti, gitu. Nah, kalian juga gitu bisa kasih contoh. Pak, saya lagi mau ngebahas ini misalnya, gimana ya? Nah, gimana cara? Nah, ini nanti kasih contoh-contoh aja, ya. Nah, nanti di buku ini ada contoh-contoh. Saya tahu ini nggak cukup, ya. Saya ambil contohnya kisah Rasul 2 ayat 2 aja di sini. Ini ada contoh-contohnya. Nanti kalian bisa baca, ya. Ini cara bikin kesimpulan gimana, ya. Nah, terus nanti cara bikin pendahuluannya bagaimana. Ini semua ada contoh-contohnya di sini. Gitu. Oke. Sampai di sini, ya. Kalau nggak ada lagi, nanti berarti kita Rabu depan ya, kita ketemu lagi, ya. Ya, Pak. Mungkin baca aja dulu materi dari saya itu, ya. Itu teorinya, ada contohnya. Nah, Rabu depan nanti saya kasih contoh, tapi dari kalian juga ada, ya. Kalau enggak dari saya nanti contohnya, nanti harus latihan bikin. Latihannya mungkin ambil dari paper kalian aja, yang sampai gimana ini kita bikin temuannya dulu, bikin temuannya itu yang penting, baru nanti langkah-langkahnya saya akan coba, ya. Sambil mikirin aja topik apa ini yang mau jadikan contoh. Semoga sih target saya sih semester ini kalian bisa ngerti tentang artikel itu, dan kamu bisa mulai nih nanti semester berikutnya kamu mulai bisa ngubah paper kamu tuh jadi artikel kayak gitu, ya. Oke. Thank you semuanya. God bless, ya. Thank you, Pak. Ya. Thank you, Bless. Pak. Makasih banyak Pak Hendy. Ya, sama-sama.